Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Cheat. Setelah berbicara, sedikit keganasan yang menyeramkan, itu muncul secara tiba-tiba di wajah Yafei yang cantik. Dengan pikirannya, formasi spiritual secara otomatis dibuka. Kemudian serangga jiwa itu dengan erat menggerogoti tubuh Chu Feng, mereka masuk dari luka berdarah Chu Feng. Saat itu, Chu Feng benar-benar mengalami rasa sakit yang tak tertahankan. Rasa sakit itu benar-benar tak terlukiskan. Bahkan akan masuk akal untuk mengatakan bahwa, itu adalah kesedihan paling tak tertahankan yang dia alami sampai sekarang. Tapi terlepas dari semua itu, Chu Feng masih terus bertahan. Dia mengertakkan giginya, sambil menatap Yafei dengan marah. Dia pun akhirnya sudah memutuskan, jika dia mampu bertahan, dia pasti akan membuat wanita berbisa ini membayar harga yang pantas. Mendengus. Kamu benar-benar dapat menanggung ini, tetapi itu tidak masalah. Karena dengan segera, kamu akan dimakan oleh serangga pemakan jiwa ini. Pada saat itu, kamu akan menjadi boneka, dan kamu akan melakukan apapun yang aku katakan. Sebenarnya, aku tidak peduli apakah kamu berhubungan dengan monster itu atau tidak, karena bahkan tanpa kamu, aku masih bisa membunuhnya. Dan hanya ada dua alasan mengapa aku membawamu kembali. Pertama, keterampilan yang kamu tunjukkan sebelumnya, itu benar-benar sangat tidak normal. Aku menduganya, bahwa mereka adalah keterampilan rahasia. Adapun apakah itu benar atau tidak, itu akan secara alami terungkap setelah membunuh kamu. Tapi sebelum membunuhmu, aku punya hal lain yang harus aku lakukan. Yaitu menangkap gadis bernama Little Fishy itu melalui dirimu. Karena gadis itu begitu istimewa, aku tertarik untuk mengamatinya sebentar, dan mencari tahu dari mana tepatnya kekuatannya berasal. Meskipun begitu, aku tidak tahu apakah tulang-tulang tubuh kecilnya itu bisa menerima siksaan aku atau tidak. Tapi itu juga tidak masalah. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan kekuatannya, dan jika aku membunuhnya, berarti aku memiliki satu lawan yang lebih sedikit untuk dihadapi. Lagi pula untuk hal-hal seperti para jenius, semakin sedikit mereka, maka itu akan semakin baik. Bukankah seperti itu? Hehehe, ucap Yafei. Yafei menatap Chu Feng sambil tersenyum, dan sengaja menempatkan bibir merahnya yang memikat itu dekat dengan bibir Chu Feng. Tapi pada saat itu, bagi Chu Feng wanita itu tidak memiliki sedikit pun daya tarik. Dan apa yang dia miliki, itu hanyalah racun yang berbahaya. Chu Feng saat ini sedang dibasahi oleh keringat, dan bahkan tubuhnya tanpa sadar sedikit bergetar. Siksaan dari serangga pemakan jiwa ini, itu memang sesuatu yang tidak bisa dialami oleh orang biasa. Tapi bukan hanya Chu Feng berusaha untuk menanggungnya, dia bahkan masih bisa tersenyum, dan berkata kepada Yafei dengan suara lemah. Kamu memanglah bajingan. Kamu lebih baik bunuh aku sekarang juga, dan jangan beri aku kesempatan untuk hidup. Karena kalau tidak, aku akan membuatmu membayar harganya untuk perlakuan ini, ucap Chu Feng. Oh, ternyata kamu benar-benar tidak hanya keras kepala saja, tapi mulut kamu juga kasar. Aku datang untuk mengagumimu, tetapi dengan menyesal, satu-satunya cara aku untuk menangkap Little Fishy, itu hanya bisa melalui dirimu. Dan selain itu, aku harus mendapatkan keterampilan rahasia yang kamu miliki. Hal-hal seperti itu sangat sia-sia bagimu, dan hanya di tanganku sajalah, maka kekuatan mereka yang sebenarnya benar-benar akan ditampilkan. Hehehe, tapi kamu tidak perlu khawatir. Karena aku, Yafei, akan bersumpah demi nama surga. Setelah menggunakanmu, aku akan membuatmu mati dengan menyedihkan, karena hanya itulah harga yang pantas untuk dirimu, ucap Yafei. Gaplok, Yafei dengan anehnya tersenyum, lalu tangannya yang secantik batu giok tiba-tiba berayun, dan dengan pukulan yang keras, ia meninggalkan sidik jari merah di wajah Chu Feng. Setelah tamparan itu, sudah jelas kemarahan Yafei belum teratasi. Jadi dia mengangkat telapak tangannya lagi, dan bersiap untuk terus memukul Chu Feng. Tom tok tok, tok tok tok.
Namun tepat pada saat itu, suara ketukan pintu terdengar dari luar ruangan. Dengan pikirannya, pintu itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dan apa yang muncul pada akhirnya, adalah pintu formasi spiritual. Setelah pintu pembentukan spiritual itu muncul, seorang wanita di ranah Martial Lord segera masuk. Wanita itu adalah salah satu bawahan Ye Fei. Tetapi pada saat itu, wajahnya penuh dengan kepanikan saat dia berkata, "Nona Ye Fei, monster itu telah muncul lagi. Bahkan monster itu menyerang orang-orang kita," ucap bawahnya. "Oh, jadi dia mau membalas dendam ya? Secara kebetulan, aku juga harus membalas dendam," balas Ye Fei. Setelah mendengar kata-kata itu, alis Ye Fei dirajut dengan ringan, sedikit haus darah muncul di matanya. Tapi sebelum berjalan keluar dari pintu formasi spiritual, dia melihat kembali ke arah Chu Feng, dan berkata sambil tersenyum. "Kamu pasti merasa, bahwa kamu akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri setelah aku pergi ya? Kamu sebaiknya tidak pernah memiliki pikiran seperti itu, karena tempat ini bukanlah tempat bagi kamu untuk bisa melarikan diri. Dan juga, serangga pemakan jiwa itu akan segera mengambil alih tubuh kamu. Ketika aku kembali, kamu akan menjadi bonekanya. Apakah kamu tahu, apa yang akan aku lakukan setelah kamu menjadi boneka? Aku ingin kamu mengebiri diri sendiri, sehingga kamu tidak pernah menyebut diri kamu sebagai seorang pria lagi. Aku akan meminta kamu memotong akar kehidupan kamu. Apakah kamu ingin martabat? Hehehe, sepertinya aku tidak akan memberikan itu padamu. Seperti itulah bagaimana caranya kamu akan berakhir, karena kamu telah menentang aku." "Hahaha," ucap Ye Fei. Bersamaan dengan menghilangnya tawa gila dan kejam itu, Ye Fei telah pergi bersama dengan bawahannya. Tidak ada yang tinggal di sana untuk menjaganya, dan di istana yang luas ini, itu hanya Chu Feng yang tersisa. Tetapi saat ini, tidak hanya kekuatan Chu Feng yang dibatasi, bahkan tubuhnya saat ini sedang dikonsumsi oleh serangga pemakan jiwa. Serangga-serangga aneh itu terlalu kuat. Meskipun Chu Feng bisa tahan dengan rasa sakit itu, tapi dia tidak bisa menghentikan mereka untuk melahap tubuh fisiknya. Jika itu terus berlanjut, dia benar-benar akan menjadi boneka. "Chu Feng, kamu tidak bisa duduk di sini dan menunggu kematian. Pikirkanlah sebuah cara untuk memanggil kekuatan guntur ilahi dengan cepat. Cobalah menggunakannya untuk menghancurkan ikatan ini, dan mengusir serangga pemakan jiwa." Tepat pada saat itu, si ratu yang tetap diam tiba-tiba berbicara dan mengingatkan. Setelah mendengar kata-kata itu, sebuah pemikiran pun melintas di otak Chu Feng. Sebelumnya, dia hanya khawatir tentang menahan rasa sakit dari serangga pemakan jiwa dan mengabaikan guntur ilahi di tubuhnya. Lagi pula, guntur ilahi itu sangatlah kuat. Jadi, mungkin itu bisa menghilangkan serangga pemakan jiwa, dan menghancurkan ikatannya. Meraung. Berpikir sampai titik itu, Chu Feng pun tidak menunda lagi, dan bersamaan dengan pikirannya, dia mulai menggertakkan giginya. Meregangkan seluruh tubuh dan hatinya, itu untuk menghubungkan dirinya dengan kekuatan dari ketiga guntur ilahi. Mengaum. Dengan melakukan itu, kekuatan tiga guntur dalam darah Chu Feng seperti raja, yang dibangkitkan saat membuka mata mereka yang dominan. Saat mereka terbangun, mereka mulai mengkonsumsi serangga pemakan jiwa yang berlarian di sekitar darah Chu Feng, yang bertujuan untuk merebut tubuhnya. Selain itu, kekuatan guntur ilahinya benar-benar tak terhentikan. Selama serangga pemakan jiwa itu menyentuh mereka, mereka segera dikonsumsi dan dimurnikan tanpa perlawanan yang berarti. Cit. Menghadapi kekuatan guntur yang begitu ganas, serangga pemakan jiwa yang aneh itu juga bertindak, seolah-olah mereka menghadapi musuh yang kejam. Mereka tidak memiliki kekuatan dari sebelumnya lagi, dan seperti tikus yang melihat ular, mereka buru-buru melarikan diri dari tubuh Chu Feng di tengah-tengah teriakan paniknya. Akhirnya, sebagian besar serangga pemakan jiwa yang memasuki tubuh Chu Feng, mereka semua diliputi oleh guntur di tubuh Chu Feng. Namun ada juga sebagian kecil dari serangga pemakan jiwa yang berhasil meninggalkan tubuh Chu Feng, dan bersembunyi di dalam istana. Aku masih belum bisa memahami sepenuhnya.
Jika aku bisa mengendalikan kekuatan ini seperti yang aku inginkan, betapa bagusnya itu, gumam Chu Feng. Setelah kekuatan tiga guntur mengusir serangga pemakan jiwa dari tubuh Chu Feng, kekuatan terikatnya juga telah dipulihkan. Dalam situasi itu, meskipun ia menarik napas lega, tapi tidak ada banyak ekspresi kegembiraan di wajahnya. Kekuatan ketiga guntur itu sudah meninggalkan dantiannya, dan masuk ke dalam darahnya. Untuk mengatakan itu bergabung dengan tubuh Chu Feng menjadi satu, maka itu tidak akan masuk akal. Karena Chu Feng bisa merasakan bahwa, tiga guntur ini berbeda dari guntur lainnya. Guntur ilahi itu masih berada di dalam dantian Chu Feng. Meskipun berada di tubuh Chu Feng, tapi guntur itu tidak dapat digunakan olehnya dengan cara apapun. Padahal, ketiga guntur dalam darahnya benar-benar berbeda. Mereka tampaknya tidak hidup dalam tubuh Chu Feng, tetapi mereka lebih seperti benar-benar bergabung menjadi satu dengan Chu Feng. Kekuatan mereka adalah kekuatan Chu Feng. Tetapi hal yang tidak bisa dilakukan Chu Feng, selain bisa meminjam kekuatan dari tiga guntur dan meningkatkan kultivasinya, ia tidak bisa sepenuhnya memahami kekuatan dari tiga guntur itu sendiri. Seolah-olah meskipun mereka satu, tapi mereka masih memiliki kehidupan dan pikiran mereka sendiri. Saat ini, Chu Feng hanya dapat membangunkan mereka saja. Pada kenyataannya, mereka sendirilah yang mengusir serangga pemakan jiwa, dan itu bukan perintah Chu Feng. Tapi sesuatu yang bisa dipastikan oleh Chu Feng adalah, dia harus benar-benar meningkatkan kultivasinya, itu agar dia bisa mengandalkan kekuatan ketiga gunturnya. Jika suatu hari dia bisa mengendalikan guntur itu sepenuhnya, maka dia pasti akan berkali-kali menjadi lebih kuat. Wush wush. Namun saat ini, Chu Feng tidak bisa berpikir terlalu banyak. Dia harus dengan cepat meletakkan formasinya, untuk membatalkan tali formasi spiritual yang mengikat tangan dan kakinya. Dia juga harus menghentikan lukanya, dan mencegah darahnya mengalir sia-sia. Berbicara secara logis, dengan kekuatan Chu Feng saat ini, untuk ingin membatalkan ikatan yang ditinggalkan oleh ahli di tahap kelima Martial Lord, itu akan benar-benar sulit dan hampir mustahil. Tapi untungnya, Ya Fei benar-benar terlalu percaya diri dengan dirinya sendiri. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chu Feng bisa mematahkan belenggu itu, dan memulihkan kultivasinya. Jadi, apa yang dia gunakan untuk mengikat Chu Feng, itu bukanlah pekerjaan yang luar biasa. Itu bahkan sangat sederhana, dan sebuah ikatan diletakkan dengan kursor. Jadi setelah beberapa saat kerja keras dari Chu Feng, ia berhasil melepaskan diri dari jeratannya, dan dengan demikian mendapatkan kembali kebebasannya. Sialan, pintu ini palsu. Itu hanyalah sebuah pintu berlapis ganda, ucap Chu Feng. Pintu aslinya berada di luar, dan pintu formasi spiritualnya berada di dalam. Tetapi kata sandi dari formasi spiritual khusus ini telah ditambahkan. Meskipun ia berhasil merebut kembali kultivasinya dan lolos dari ikatan, Chu Feng menemukan bahwa istana itu memang tidak sederhana. Dinding di seluruh istana ini tidak bisa dihancurkan, dan kemungkinannya telah diperkuat dengan formasi spiritual khusus yang kuat pada saat itu. Dengan teknik yang Chu Feng pegang saat ini, dia tidak bisa menghancurkannya. Chu Feng saat ini hanya berdiri di tempat itu, tetapi tidak peduli bagaimana dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memeriksa lokasi itu, dia masih tidak bisa merasakan pintu formasi spiritual itu, dan seolah-olah pintu itu bahkan tidak ada di sana. Pada saat itu, Chu Feng telah memastikan bahwa formasi spiritual di tempat itu ditinggalkan oleh spiritualis dunia jubah emas. Karena jika tidak, pintu itu tidak mungkin untuk menjadi begitu kuat. Dia bahkan tidak bisa mendeteksi apapun darinya. Sepertinya aku hanya bisa mencoba mata surgawi, ucap Chu Feng. Dalam situasi itu, kartu terakhir yang dimiliki Chu Feng adalah mata surgawi dari metode pencarian daya. Bas-bas. Ketika dia menggunakan mata surgawinya, tatapan Chu Feng segera berubah. Kecemerlangan segera terungkap tanpa ada yang menahannya. Mata itu sangat menindas, dan seolah-olah mereka adalah dua bilah tak berbentuk yang bisa menembus apapun.
Pada saat itu, jika Chu Feng menggunakan pandangan seperti itu untuk melihat orang-orang dari kultivasi yang sama, itu bisa membuat mereka sangat ketakutan, sehingga niat mereka untuk bertarung pun akan menciut. Adapun mereka yang memiliki kultivasi di bawah Chu Feng, maka hanya dengan pandangan sekilas saja, Chu Feng bisa membunuh siapapun yang dilihatnya. Itulah salah satu kelebihan mata surgawi. Akan tetapi, titik kuat dari mata surgawi bukan hanya terbatas pada determen saja. Hal terpenting dari itu adalah kekuatan pengamatannya yang tajam. Kekuatan seperti itu memungkinkan dia untuk melihat hal-hal yang orang biasa, bahkan spiritualis dunia biasa tidak bisa melakukannya. Kekuatan inspeksi dari mata surgawi itu sudah melampaui kekuatan spiritual yang sederhana sejauh ini. Setelah Chu Feng menggunakan mata surgawi, pintu di depan matanya memang mulai berubah. Pola dan simbol tersembunyi muncul sedikit demi sedikit, dan mereka juga menjadi semakin jelas. Itu seperti yang diprediksi oleh Chu Feng. Seluruh istana ini adalah satu set formasi yang kuat, dan pintu formasi spiritual tersembunyi di balik pintu istana yang palsu itu. Akan tetapi, formasi itu sendiri masih terlalu kuat. Meskipun Chu Feng dapat menemukan keberadaannya, formasi itu bukan sesuatu yang saat ini Chu Feng dapat uraikan dan pecahkan. Meskipun menemukan jalan keluar, dia tidak dapat meninggalkan tempat itu. Itu dikarenakan dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membuka formasi spiritual. Oh dewa, akankah aku, Chu Feng, benar-benar mati oleh tangan bajingan itu, gumam Chu Feng. Tidak peduli seberapa tenang Chu Feng itu, dia tidak bisa menghindari sedikit rasa panik. Karena dia tahu setelah Ye Fei kembali, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Dia benar-benar tidak ingin duduk dan menunggu kematiannya, namun tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Bas-bas. Namun di saat Chu Feng mencapai jalan buntu, pintu formasi spiritual yang tersegel di depan matanya ini, itu secara tak terduganya berubah. Dan sepertinya, seseorang telah membukanya. Suara mendesing. Itu membuat Chu Feng mengerutkan keningnya, dan tanpa sadar dia menghindar ke samping. Karena langsung, dia memikirkan dua hal kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah Ye Fei telah kembali. Jika Ye Fei benar-benar kembali, meskipun dia mendapatkan kembali kekuatannya, dia pasti tidak bisa mengalahkannya. Dan apa yang menantinya, itu hanyalah jalan kematian. Kemungkinan yang kedua adalah, bahwa orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal membuka pintu formasi spiritual itu. Ada kata sandi formasi spiritual yang dipasang di pintu itu. Jadi mereka yang tahu kata sandi itu, tentu saja mereka tidak memiliki status rendah, ataupun kekuatan yang lemah. Tapi selama itu bukan Ye Fei, Chu Feng memiliki serangkaian peluang. Mungkin dia bisa mengambil kesempatan itu, dan kemudian melarikan diri. Krekekekek. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar mencapai di ujung kecemasannya. Dia bahkan menggunakan teknik Dashing Azure Naga, serta teknik armor kura-kura hitam pada saat yang bersamaan, dan bahkan meningkatkan kekuatannya ke keadaan paling optimalnya. Dia harus menghadapi situasi itu dengan serius, karena hidupnya ditentukan pada orang yang membuka pin formasi spiritual itu. Untuk lebih tepatnya, itu diputuskan pada saat orang itu masuk. Bas-bas. Akhirnya, cahaya dari formasi spiritual bersinar lebih terang, dan jauh lebih terang lagi. Saat formasi spiritual itu berputar-putar, Chu Feng benar-benar mendengar suara yang akrab. Ye ye ye. Bersamaan dengan sorakan gelisah, sesosok kecil melompat ke istana dari formasi spiritual itu. Little Fishy, seru Chu Feng. Melihat tubuh mungil di depannya, Chu Feng pun langsung terkejut. Bahkan dia tidak berani mempercayai matanya sendiri. Ye ye ye, Big Brother, Little Fishy akhirnya menemukanmu. Hahaha, bagus-bagus. Little Fishy benar-benar pintar kan? Lalalalalalalalala, ucap Little Fishy. Dan setelah melihat Chu Feng, Little Fishy juga bersorak kegirangan, dan mulai melompat-lompat di pusat istana. Dia membuka lengannya, dan memutar lingkaran di satu tempat. Menjerit. Tetapi tepat pada saat itu dari sudut istana, tangisan yang membekukan segera terdengar.
Pada saat yang sama, area benda padat berwarna hitam merangkak menuju Little Fishy. Kecepatan mereka sangat cepat, sehingga bisa membuat orang terdiam. Bajingan, Little Fishy, cepat lari! Teriak Chu Feng. Melihat adegan seperti itu, kulit Chu Feng berubah sangat jelek. Karena dia tahu apa benda berwarna hitam itu, dan mereka adalah serangga pemakan jiwa. Meskipun sebelumnya sebagian besar dari serangga pemakan jiwa yang memasuki tubuhnya telah diliputi oleh guntur, tapi memang ada sebagian kecil dari mereka yang lolos. Dan dia tidak pernah bisa menduga, bahwa serangga pemakan jiwa begitu kejam dan tercela. Meskipun mereka takut kepada Chu Feng, tapi saat mereka melihat Little Fishy, mereka tanpa takut segera menyerangnya. Itu karena, Chu Feng secara pribadi telah mengalami kekuatan serangga lemakan jiwa. Tanpa kekuatan guntur ilahi, mungkin saja dia sudah menjadi boneka. Jadi, dia tidak berani sama sekali. Saat dia mendesak teknik Azure Dragon Dashing maju dan terbang menuju Little Fishy, lalu dengan pikirannya, dia sudah melepaskan tekanannya, dan ingin menggunakannya untuk membunuh serangga pemakan jiwa tersebut. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.